Desa Batursari. Desa Batursari merupakan salah satu dari 16 desa dan satu kelurahan di wilayah Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Terletak 4 km di arah utara kota Kecamatan Sapuran dan jarak kota Kabupaten Wonosobo kurang lebih 23 km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor selama 60 menit. Bicara tentang sejarah desa, nama Desa Batursari diambil dari nama seorang kiai, yaitu Kiai Batur. Salah satu kiai yang menjadi winasih dan kesayangan Pangeran Diponegoro pada masa itu. Batursari dalam kiasan Kiai Batur bermakna abdi dalam kinasih. Artinya secara perspektif ialah berkumpulnya para abdi, kaula, hamba yang baik di desa ini. Dengan demikian Kiai Batur bersepakat dengan para kiai dan sesepuh lainnya untuk memberikan nama desa ini Batursari. Desa ini sudah ada sejak sebelum bangsa ini merdeka dan dipimpin oleh seorang kepala desa pertama yang bernama Demang Udaikromo yang berkuasa selama kurang lebih 25 tahun, yaitu dari tahun 1875 sejak desa ini berdiri sampai tahun 1900. Desa Batursari memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.038 jiwa yang terdiri dari 1.966 laki-laki dan 2.070 perempuan yang terbagi dalam 1.299 kakak. Dengan persebaran penduduknya berada di 4 dusun, yaitu Dusun Banaran, Dusun Kertek, Dusun Kuncen, dan Dusun Baturan yang terbagi dalam 43 RT serta 8 RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumadi Ahmad, Kepala Desa Batursari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Desa Batursari terletak di sebelah utara Kecamatan Sapuran. Potensi Desa Batursari adalah sebagian besar 90% lahan pertanian. Sebagian besar juga masyarakatnya berpencaharian sebagai petani. Yang selanjutnya ada beberapa UMKM yang berkembang di Desa Batursari adalah satu pengrajin opak. Ini dalam rangka untuk memanfaatkan potensi lokal yaitu ketela pohon. Ini ada di 3 dusun yang terbesar yaitu Dusun Baturan, Dusun Sikelsi, dan Dusun Kertek. Desa Batursari sudah dilalui akses berupa jalan perkerasan aspal, sedangkan beberapa jalan desa sudah dilalui perkerasan rabat beton. Prasarana umum lain yang terdapat di desa ini yaitu madrasah, TK, SD negeri, perpustakaan desa. SMP Rifaiyah, pos pelayanan terpadu atau posyandu, masjid musola, dan lapangan sepak bola. Mata pencarian penduduk Desa Batursari sebagian besar adalah petani atau pekebun. Buruh tani dan buruh harian lepas. Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Desa Batursari mulai bermetafosa dalam hal mata pencarian. Yang tadinya hanya buruh tani atau pekebun, sekarang
mulai beralih ke kegiatan ekonomi kreatif skala rumah tangga, seperti pembuatan kerupuk singkong dengan mesin, serta industri peternakan skala sedang dan besar. Namun demikian, masyarakat Desa Batusari sebagian tetap masih mempertahankan kearifan lokal lainnya yang berbau kegiatan ekonomi seperti pembuatan tikar dengan bahan baku mendong yang dianyam secara manual. Pembuatan keranjang berbahan baku bambu. Kedua kerajinan tersebut, baik pembuatan tikar maupun keranjang, sudah ada sejak zaman sebelum bangsa ini. Bahwa di Desa Batursari dalam setiap tahun mempunyai agenda, yaitu upacara kelanjutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang biasa digelar setelah tanggal 17 Agustus di sekitaran bulan Agustus akhir sampai dengan September awal. Ini menjadi agenda rutin setiap tahunnya, apalagi kemarin selama 2 tahun kita off karena ada pandemik. Ini mulai tahun sekarang sampai tahun-tahun yang akan datang, ini akan menjadi agenda rutin Desa Batursari lagi, di mana perayaan ataupun upacara hari kelanjutan Republik Indonesia ini di agendanya banyak sekali sebagai bentuk wacana untuk meningkatkan kemampuan kreativitas dan juga sebuah potensi yang ada di Desa Batursari. Diadakannya karnaval. Kami mengharuskan setiap 2 RT harus memunculkan satu kelompok karnaval untuk mengeksploitasikan, untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya, baik itu secara seni, produksi maupun UMKM-nya untuk dipamerkan, sehingga itu menjadi daya tarik tertentu bagi pengunjung yang ada di Desa Batursari maupun sebagai bentuk promosi bagi kemampuan di Desa Batursari, sehingga akan mempunyai daya tarik tersendiri, menjadi Batursari menjadi sebuah ikon yang tentunya kita harapkan akan menjadi berkembangnya ekonomi di Desa Batursari. Yang selanjutnya adanya teman-teman KPM di Desa Batursari dari Unsik Jawa Tengah yang ada di Wonosobo selama 40 hari di Batursari. Ini sangat membantu sekali adanya program-program Desa Batursari yang belum tercapai. Kemarin kita menghadapi persoalan yaitu sampah. Ini alhamdulillah sebuah kolaborasi dengan KPM ataupun KKN Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Melalui kegiatan ini, kami berharap tercipta lingkungan yang asri sesuai dengan program unggulan kami, yaitu modernisasi dan inovasi pengelolaan sampah berbasis ramah lingkungan. Dari kegiatan tersebut, kami berusaha memotong mata rantai pengelolaan sampah organik yang biasanya hanya langsung diolah menjadi pupuk kompos
Maka kami membuat rumah cacing, di mana sampah organik sebelum menjadi pupuk kompos, kita jadikan sebagai media tanam benih cacing tanah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi teman-teman KPM Sing di Wonosobo yang sudah bersama-sama memberikan bantuan menyelesaikan program-program Desa Batu Sari yang belum diselesaikan. Ini kami mengucapkan terima kasih. Harapannya di kemudian hari teman-teman KPM baik yang akan datang maupun yang sekarang nanti akan selesai bisa melanjutkan program-program ini tidak hanya sebagai pada waktu KPM tetapi bisa diimplementasikan di daerahnya masing-masing.